Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adenia Wirasti dengan NIM FIP 02240001. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Nah, video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Aljabar Linier yang diampun oleh dosen Ibu Nurul Husna SPD MPD. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya ya. Sebelum kita masuk ke penjelasan matrik terpartisi, kita harus mengetahui dulu apa sih dari matrik terpartisi tersebut. Nah, itu sebuah matriks dapat dibagi atau dipartisi menjadi matriks-matriks yang lebih kecil dengan menyelipkan garis horizontal dan vertikal di antara baris dan kolom yang sudah ditentukan. Nah, jadi nanti ada sebuah matriks yang diberi garis imajiner, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Nah, di sini misalkan matriks A. Nah, matriks A ini berordo 3 dikali 4. Nah, ini kita ubah menjadi matriks terpartisi 2 dikali 3. Nah, di sini sudah kita selipkan garis horizontal dan garis vertikal, di mana nanti dapat dipartisi menjadi 4 submatriks, yaitu A11, A12, A21, A22. Nah, yang mana A11? Nah, matriks yang dipartisi A11 yaitu berordo 2 kali 3, yaitu A11, A12, A13, dan A21, 22, dan 23. Nah, yang submatriks A12 yaitu kolom ke-4, yaitu A14, A24. Nah, yang A21 yaitu baris ke-3, yaitu A31, A32, dan A33. Yang A22 cuman satu submatriks, yaitu A34. Nah, selanjutnya perkalian matriks dengan baris dan kolom. Yang pertama, matriks kolom ke-J dari AB, yang artinya matriks A dikalikan dengan matriks kolom ke-J dari B. Nah, di sini artinya matriks A sebagai baris dan matriks B sebagai kolom. Nah, di sini jika ditanya matriks kolom ke-J dari AB berarti matriks A dikalikan dengan kolom dari matriks B. Nah, misalkan matriks B ini 3 dikali 2, berarti yang kolom pertama dan kolom kedua dikalikan dengan matriks A sebagai matriks baris. Nah, begitu juga sebaliknya. Yang nomor 2 itu matriks baris ke I dari AB, artinya matriks baris ke-1 dari A dikalikan dengan matriks B. Nah, artinya misalkan matriks A ini sebagai baris dan mempunyai ordo 3 dikali 4, berarti matriks baris pertama dikalikan dengan matriks B yang berperan sebagai kolom. Nah, sebagai contoh, di sini mempunyai matriks A berordo 3 kali 3 dan matriks B sebagai kolom 3 dikali 2. Nah, pertama yaitu baris ke-1 dari AB. Berarti baris matriks A dikalikan dengan matriks B sebagai kolom. Nah, itu dikalikan 5 dikali 3
3 dikali 2, dan 1 dikali 3. Dan seterusnya. 5 dikali 5, 3 dikali 4, 1 dikali 2. Itu kita dapatlah hasilnya 14 dan 39. Nah, lanjut baris kedua dari AB. Nah, berarti baris matriks dari A baris kedua dikalikan dengan matriks B, yaitu ini dikalikan dengan setiap kolom di matriks B. Jadi 4 dikali 1, 6 dikali 2, 2 dikali 3. Hasilnya ditambah terus matriks A, baris dari matriks A dikali dengan kolom kedua, yaitu 4 dikali 5, 6 dikali 4, 2 dikali 2. Dapatlah hasilnya 48. Nah, lanjut baris ketiga dari AB. Sama caranya seperti baris ke 1 dan kedua. Sama-sama dikalikan dengan matriks B. Dapatlah hasilnya 28 dan 70. Nah, ini perkalian baris ke kolom. Nah, kita lanjut untuk perkalian kolom ke baris. Nah, di sini kita mulai dari kolom ke-1 dari AB. Nah, berarti tadi sudah saya sebutkan bahwa matriks A merupakan baris dan matriks B merupakan kolom. Nah, di sini matriks A dan B akan dikalikan. Di sini kolom ke-1 dari AB. Berarti yang merupakan kolom adalah matriks B. Matriks B mempunyai 2 kolom, berarti matriks A dikalikan dengan kolom pertama dari matriks B. Dari matriks A akan dikalikan dengan kolom dari matriks B. Itu 5 dikali 1, 3 dikali 2, 1 dikali 3. Dan dapatlah hasilnya 14. Nah, 4 dikali 1, 6 dikali 2, 2 dikali 3, dapatlah hasilnya 22. 10 dikali 1, 3 dikali 2, 4 dikali 3, dapatlah hasilnya 28. Nah, dari perkalian kolom ke-1 dari AB itu menghasilkan satu kolom. Begitu pula dengan perkalian baris ke-1 dari AB tadi akan menghasilkan baris dari perkalian baris dan kolom. Nah, lanjut ke kolom kedua dari AB. Sama caranya seperti kolom pertama dari AB tadi. Itu kolom kedua ya, dari matriks B 5, 4, dan 2. Nah, jadi 5 dikali 5, 3 dikali 4, 1 dikali 2. Dapatlah hasilnya 39. Nah, yang baris kedua 4 dikali 5, 6 dikali 4, 2 dikali 2. Dapatlah hasilnya 48. Nah, baris yang ketiga 10 dikali 5, 3 dikali 4, 4 dikali 2. Dapatlah hasilnya 70. Nah, dari hasil perkalian diperoleh hasil perkalian matriks A dan B tadi dengan matriks awalnya yang A berordo 3 kali 3 dan B berordo 3 kali 2. Nah, diperoleh matriks A kali B yaitu berordo 3 kali 2. Nah, dari perkalian ini untuk perkalian baris ke kolom itu hasilnya harus sama dengan perkalian kolom ke baris. Kenapa? Karena jika tidak sama berarti ada yang salah dengan matriksnya atau perkaliannya. Nah, perkalian matriks ini juga hanya bisa dilakukan untuk
baris dan kolomnya sama. Misalnya matriks A tadi kan 3 kali 3 dan matriks B 3 kali 2. Nah, harus yang berordo 3 kali 3. Kolomnya 3 dan barisnya 3. Nah, kita lanjut ke kombinasi linear. Nah, di mana kombinasi linear, matriks-matriks baris dan kolom memberikan suatu cara berpikir alternatif mengenai perkalian matriks. Nah, misalnya matriks A itu dengan submatriksnya A11, A12 sampai A1N. Kemudian A21, A22 sampai A2N. Lanjut dengan AM1, AM2 dan seterusnya sampai AMN. Dan X-nya X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, matriks A ini akan dikalikan dengan X. Maka didapatlah hasil AX A11 dikali dengan X1 dan kemudian ditambah A12 dikali dengan X2 tambah sampai seterusnya. Kemudian A1N dikali dengan Xn. Nah, begitu pula dengan baris seterusnya yaitu A21 dikali dengan X1, A22 dikali dengan X2 ditambah dan seterusnya ditambah A2N dikali dengan Xn. Sampailah dengan AM1 dikali dengan X1, lalu AM2 dikali dengan X2, sampai dengan AMN dikali dengan Xn9. Nah, bisa dijabarkan lagi atau bisa difaktorkan, dikeluarkan X1 dikali dengan matriks dari A11, A21 sampai AM1 ditambah dengan X2 dikali atau sudah difaktorkan dengan A12, A22 sampai AM2. Nah, sampailah hingga Xn dikali dengan A1N, A2N, dan AMN. Nah, sebagai contohnya, matriks tadi kita contoh ke dalam perkalian kombinasi linear. Nah, matriks A dan matriks B dengan ordo 3 kali 3 dan 3 kali 2. Perkalian baris pertama dari matriks A ke A dikali matriks B. Nah, dari perkalian ini kita peroleh 5 dari baris matriks A dikali dengan baris pertama di matriks B. Itu 5 dikali dengan baris pertama 1 dan 5. Ditambah dengan 3 dikali dengan baris kedua dari matriks B, yaitu 2 dan 4. Ditambah 1 dikali dengan baris ketiga dari matriks B, yaitu 3 dan 2. Nah, dapatlah hasilnya kita 14 dan 39. Nah, lanjut. Baris kedua dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Caranya sama seperti baris pertama dikalikan dengan dengan matriks B. Nah, kita peroleh
4 dikali dengan baris pertama di matriks B, yaitu 1 dan 5, ditambah dengan 6 dikali dengan baris kedua di matriks B, yaitu 2 dan 4, ditambah 2 dikali dengan baris ketiga di matriks B, yaitu 3 dan 2. Didapatlah hasilnya 22 dan 48. Nah, lanjut ke baris ketiga. Baris ketiga dari matriks A dikalikan dengan matriks B, yaitu didapatlah 10 dikali dengan baris pertama di matriks B, 3 dikalikan dengan baris kedua di matriks B, ditambah 4 dikalikan dengan baris ketiga di matriks B. Itu kita dapatlah hasilnya 28 dan 70. Nah, kita lanjut ke kolom pertama dari AB. Nah, dari kolom pertama dari AB ini kita peroleh dengan 1 dikali dengan kolom pertama dari matriks A ditambah dengan 2, yaitu merupakan baris dari kolom matriks B dikalikan dengan kolom kedua dari matriks A ditambah 3 dikali dengan kolom ketiga matriks A. Itu kita peroleh 14, 22, dan 28. Bagaimana cara mengalikannya? Nah, di sini 1 itu merupakan dari matriks B, baris pertama dari matriks B. 1 dikali dengan 5 ditambah 2 dikali dengan 3. Ini dikalikan dengan baris pertama dulu ya. Kemudian 3 dikali 1. Nah, dapatlah hasilnya 14. Begitu juga seterusnya. 1 dikalikan dengan submatriks yang baris kedua. Tambah 2 dikali dengan 6. Ditambah 3 dikali 2. Dapatlah hasilnya 22. Nah, lanjut baris ketiga. 1 dikali dengan 10. Itu merupakan baris ketiga dari matriks A. Ditambah 2 dikali 3. Ditambah 3 dikali 4. Itu dapatlah hasilnya 28. Nah, kita lanjut perkalian kolom kedua dari matriks AB. Nah, di sini kita peroleh caranya sama seperti perkalian sebelumnya tadi, yaitu kolom kedua dari matriks B dikalikan dengan matriks A, yaitu 5, 4, dan 2 ini merupakan dari kolom kedua dari matriks B. Nah, kemudian dikalikan dengan masing-masing kolom dari matriks 5 dikali dengan kolom pertama dari matriks A, 4 dikalikan dengan kolom kedua dari matriks dari matriks A, 2 dikalikan dengan kolom ketiga dari matriks A. Dapatlah di sini hasilnya 39, 48, dan 70. Nah, di sini pastinya hasilnya akan sama dengan perkalian baris dan kolom tadi. Harus sama ya. Kalau tidak sama berarti ada yang salah dengan perkaliannya. Nah, diperolehlah hasil kali matriks sebagai kombinasi linear AB dengan berordo 3 kali 2, yaitu 14, 39, 22, 48, dan 28, 70. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan saya tentang matriks terpartisi. Semoga penjelasan ini
bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. See you the next video.